Ada sesuatu yang sangat penting, urusan apa? Allah alam, saya tidak tahu. Mungkin utang karena sekolahnya anaknya kemarin, sementara ibunya diancam terus untuk membiayai sekolah anaknya. Loh, apakah bukan perjuangan ini namanya? Ibunya bingungan karena apa? Gara-gara membayar sekolahnya nggak cukup, sehingga utang sama orang dan utangnya terus dikasih sampai begini, sehingga dia harus menjual handphonenya. Mungkin juga. Loh, selagi pasti banyak kemungkinan. Kenapa kita kok juga lalu memojokkan ibunya begini atau memojokkan anaknya? Bisa jadi memang betul sang anak ini adalah tidak benar karena salah asuhnya seorang tua. Mungkin semuanya itu hai hamba Allah. Maka ayo kita sering belajar. Kalau Anda menjadi penonton, penonton yang baik. Penonton yang baik. Jangan gampang komentar sampai debat dan misalnya karena viral Allah alam viral, alhamdulillah kita jarang tengok-tengok begitu-begitu tuh. Kita tidak mau komentar juga. Kalau kita lihat, ya lihat saja. Tapi tidak usah kita berkomentar. Kalau ingin berkomentar, pastikan menjadi sebab kebaikan semuanya. Nah, setelah itu kami akan simpulkan begini. Jika Anda menjadi seorang ibu, wahai ibu, harus Anda memperlakukan anak Anda sebagai anak. Sesuaikan umurnya dalam memperlakukan mereka. Maka seorang ibu harus belajar bagaimana mengasuh anak, mendidik anak, bukan dengan emosi. Memang faktor cinta, kedekatan seorang ibu kadang menjadikan beliaunya sering emosi, dikit-dikit marah. Anaknya terlambat baca saja marah, ini marah. Ini yang harus Anda rem, wahai ibu, dengan cinta Anda jangan berubah jadi marah. Karena itu juga ada pengaruhnya kepada sang anak, apalagi anak di usia dini, dia tidak mengerti hak dan batil. Tidak mengerti buruk tidak, hanya melihat muka Anda cemberut. Dan itu mengaruhi diri dia. Akhirnya dia menjadi anak yang suka marah-marah. Ini salah asuh juga. Ayo ibu, ayo pandai-pandailah Anda memperlakukan anak Anda. Dahulukan dengan kasih sayang kelembutan. Jangan belum apa-apa sudah dengan marah. Ini nasihat. Supaya tidak muncul anak-anak yang punya permasalahan di dalam mentalnya atau perilakunya, kebiasaannya. Ibu, ini nasihat. Kemudian wahai anak, berhati-hatilah. Dan juga wahai ibu kami lanjutkan. Urusan masalah teknologi kan canggih hari ini. Handphone dan sebagainya. Anda pun tidak boleh latah memberikan anak Anda sesuatu seperti itu. Bukan menurut kami, adalah menurut yang kami baca, yang kami dengar dari ahlinya. Bahkan kemarin kita duduk dengan pakar ahli pendidikan. Dan dia soleh bercerita bahaya. Sampai kita dari mana sisi bahayanya? Dia menceritakan panjang lebar. Tentang kebiasaan begini, macam-macam pengaruhnya pada mentalnya. Maka Anda harus paham begitu. Jika ahlinya sudah ngomong begitu, orang yang mengerti ngomong, Anda harus waspada. Jangan rusak anak Anda dengan itu semuanya. Anda pelayani, Anda penuhi semuanya, tapi jadikan anak Anda terjerumus. Apakah itu namanya sayang? Harus paham, jadi harus Anda punya batasan-batasan. Kemudian kepada anak-anakku yang soleh-solehah. Ibundamu adalah ibundamu ya. Jadi ibundamu adalah ibundamu. Tingkatkan kepatuhanmu, tingkatkan ketawaduanmu. Kepada ibundamu, bahkan kalau seandainya ibundamu marah, kamu harus paham bahwasanya marahnya ibunda adalah semuanya dengan cinta, jangan ditanggapi dengan kebencian dan seterusnya. Kita perlu mendidikan itu, sehingga setelah itu tidak ada anak depresi. Kalau dimarahi ibu, dia ngerti, ibuku marah tapi cinta, bukan benci kok marah ibu. Cuma di saat menganggap amarahnya ibunda adalah benci, itulah menjadikan depresi. Kenapa saya udah begini terus? Padahal ibunda menginginkan dia baik. Sehingga kita ingin mengajari anak menyikapi kekasaran ibunda dengan positif dong. Kita nasihat ibunda juga jangan kasar. Tapi kalau gayanya menyalahkan ibu salah asuh, anak ini belum apa-apa, kita belum tahu yang terjadi di situ. Terlepas dari kejadian itu, maka kami ajak semuanya. Ibu, bapak, anakmu adalah anakmu. Dia bukan jasad saja, Anda kasih makan saja. Ada ruhnya, ada mentalnya, ada pikirannya yang harus Anda perhatikan juga. Kemudian juga wahai para anak, hubungan dengan orang tua harus baik ya. Ingat, jangan sampai ada sentimen. Suatu ketika kami bicara tentang berbakti pada orang tua, subhanallah, tiba ada nyelkit. Kok yang dibahas bakti pada orang tua? Memangnya orang tua nggak harus baik sama anak? Yang bertanya pasti bermasalah. Babnya mendidik anak beda. Itu bahasanya bahasa bakti. Kok seolah-olah yang dihukum kok anak terus neraka, durhaka. Memangnya orang tua? Islam luas, lengkap semuanya. Maka di saat Anda bertanya begini jadi masalah. Memangnya kenapa? Kalau Anda disuruh berbakti pada orang tua Anda, apa salah? Apa gak benar? Anak Anda suruh berbakti pada Anda, salah? Enggak kan? Enggak. Nah,
Nah, kemudian di sisi lain bab pendidikan orang tua, cuma bahasanya bukan bekti. Orang tua mendidik karena apa? Melihat anaknya. Kalau diartikan bekti sudah jelas menggendong anaknya. Anaknya belum punya jasa. Bekti apa yang melebihi daripada seorang ibu tidak pernah melihat jasa anaknya tapi digendong setiap hari? Ayo apa? Makanya kaget suatu ketika dia kaitkan pertanyaan. Ini kok ini dibahas tentang berbakti pada orang tua? Memangnya orang tua tidak harus berbakti pada anak? Terus astagfirullahaladzim. Waktu kau digendong oleh ayahmu tuh, kau punya jasa apa? Kan begitu ya. Ibumu sudah sangat baik, makanya kita harus seimbang. Hei anak, baiklah dengan bapak ibumu. Hei ibu, kasih sayanglah dengan anakmu dengan sungguh. Nah, inilah maksud kami, jangan biasa dengan caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Apalagi mengomentari, apalagi tiba-tiba Anda menolong, jangan-jangan Anda malah mengganggu. Anda yang sudah mengetahui bahwasanya anak Anda menjadi rusak gara-gara handphone. Kalau ada orang memberikan handphone pada anak Anda sedih kok, marah kok, kan begitu. Anda sok jadi pahlawan. Nah, kasih aja anak ibu. Dia nangis karena handphone Anda kasih. Udahlah, tidak usah urusan handphone. Itu anaknya si ibu ini lagi flu. Pengen ya es krim. Bukan ibunya nggak punya, dia punya duit. Cuman anaknya jangan makan es krim. Anda sok jadi pahlawan. Kasihan ibu tidak punya kasih sayang. Sini nak, kita beli es krim. Bener begini nih? Loh, makanya jangan sok jadi pahlawan. Guru bantu, ini dan sebagainya. Nah kalau tadi bantu keluarga, bolehlah kasih duit keluarga, bangunkan rumah yang bagus. Boleh aja. Maksud kami, ayo kita jadi orang yang tidak latah berkomentar yang jelek, mencaci, mengolok dan sebagainya. Akan tapi orang cerdas adalah belajar dari kenyataan. Apa yang terjadi pada orang, kalau Anda anggap tidak baik, Anda jangan. Kalau memang ada ibu nggak benar sama anak, Anda jangan seperti itu. Kalau ada anak nggak baik sama ibunya, jangan seperti itu. Kalau ada anak rusak karena handphone, Anda jangan jadikan Anda. Itu orang pinter. Jangan membela, nggak apa-apa handphone, tak salah. Awas, anak Anda jadi korban yang pertama nanti. Jangan sombong, gara-gara saya jualan handphone lalu ngomong gitu, ya nggak sah. Atau gara-gara saya ini nggak sah. Jadi keadilan itu penting. Handphone perlu untuk komunikasi, tapi kalau menjadikan sebab rusaknya, matanya terakung, mentalnya rusak, waktunya nggak pernah belajar, ibunya nggak dianggap, wah disuruh marah-marah dan sebagainya. Belum lagi tahu macam-macam yang haram loh. Kan harus cermat semacam ini. Baik, kami ingin mengajak semuanya cerdas dan cerdas, sopan, baik hati. Nuhibbukum fillah Allah. Allah alam bisawab. Insyaallah, terima kasih Buya atas jawabannya. Kemudian kami berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, izinkan saya bertanya, di dalam kitab Fathul Qorib di bab taharah itu macam-macam air ada 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, yang ketiga air mustakmal, yang keempat air najis. Namun musonif meninggalkan air yang kelima, pembahasan yang kelima, yaitu air yang suci mensucikan namun haram untuk digunakan. Pertanyaan saya di sini, seperti apa contoh-contoh air yang suci mensucikan namun haram digunakan? Itu saja Buya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setiap buku itu kadang disebutkan di satu buku, tidak disebutkan di buku lain. Karena nggak mungkin semuanya ditulis. Dan itu bukan berarti musannaf lupa, pengarang lupa, memang sengaja ditinggalkan. Karena yang dibahas adalah masalah sana air, sehingga nggak masuk air yang suci mensucikan tapi haram dipakai, nggak masuk di sini. Kenapa? Pembahasan tentang air yang suci mensucikan. Adapun masalah menjadi haram digunakan, ini babnya beda. Karena apa? Karena Anda mencuri airnya orang. Nah, itu contohnya. Airnya orang dicuri, lah ngaco dong. Itulah airnya suci mensucikan tapi Anda haram menggunakannya. Ini kan nggak masuk pembahasan. Nah, jadi nyuri airnya orang wudhu dicuri. Nah, seperti itu. Air suci mensucikan, ya kan? Tapi kita curi dari orang, haram dong kita pakai. Makanya haram. Wudhunya ya sah, tapi dosa. Seperti itu. Ini gambarannya seperti itu. Jadi semua pengarang itu di saat meninggalkan satu hal bukan karena lupa kadang, karena memang ingin meringkas. Baru nanti ada sarahnya yang diperlebar. Sehingga kitab itu unik. Ada di kitab ini, tidak ada kitab lain. Ada di kitab ini, ada.
Makanya saling melengkapi. Makanya yang sedang baca akan punya wawasan luas, saling melengkapi. Itu saja. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukur Buya atas jawabannya. Kemudian kami berikan kesempatan bagi jemaah perempuan yang ingin bertanya dengan satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Buya terkait bagaimana pendapat Buya mengenai BPJS kesehatan gitu. Mengenai BPJS kesehatan. BPJS Kesehatan ya. Baik itu dari segi pemerintah, karyawan ataupun kami sebagai masyarakat yang diwajibkan untuk terdaftar di BPJS Kesehatan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap suatu ketika bahwasanya BPJS itu menjadi aman, nyaman buat semua bangsa ini. Karena BPJS itu secara zahir teorinya adalah memang membantu orang lain. Dan di dalam Islam itu ada. Namanya takaful. Cuman takaful itu adalah motivasinya nolong orang. Asuransi itu adalah dalam Islam namanya takaful. Istilah takaful itu adalah kerinduanku untuk nolong orang. Tapi asuransi egois. Agar aku kalau ada apa-apa, aku mendapatkan. Nah ini kan motivasinya beda. Ayo. Makanya dalam Islam lebih dahsyat lagi. Modelnya sama. Jadi kalau dalam Islam modelnya, pastikan kau membayar uang 50.000 per bulan. Tujuannya apa? Nah, kalau yang biasa asuransi, ya nanti kalau saya sakit, oh enggak. Kalau saya bayar, enggak pengen sakit kalau bisa. Kan gitu. Lalu kamu bayar apa? Saya bayar semoga 50.000 yang memberikan manfaat untuk umat, untuk bangsa ini. Loh, ini motivasi kita. Tapi apakah diajari semuanya seperti itu? Ya tidak diajari. Karena apa? Cara transaksinya yang belum dirubah. Nah, harapan kami adalah transaksi itu dirubah. Modelnya sama. Hanya disadarkan semua bahwasanya setiap warga negeri Indonesia harus ada kerinduan untuk nolong saudaranya yang ada di Papua, di Iri, di Maluku, di sana. Gimana caranya? Ikut ini. Nah, namanya terserah BPJS. Dan transaksinya begitu. Lalu caranya gimana? Engkau bayar, selesai. Terus harapannya apa? Harapannya kamu jangan sakit. Gitu loh. Lalu tiba-tiba sakit. Ya kamu sudah anggota, ya kamu ditolong juga. Oh kamu Indonesia kok. Sebetulnya disyariatkan gampang. Cuma di saat dia pakai transaksi syariah. Tidak di cara yang benar. Pertama motivasinya menjadi tidak benar. Lalu menjadi transaksi tidak benar. Modelnya sama, tinggal diklik. Menjadi cara transaksi yang syar'i, tersentuh hatinya dan menjadi halal semuanya. Semoga ini presiden dan ini mendengar caranya. Caranya gimana agar syar'i? Saya membayar itu adalah bukan karena aku ingin mengambilnya, tapi saya membayar karena saya ingin bantu saudara saya. Namanya tabarruk, selesai, tuntas. Cuman dari pihak lembaga mengatakan, selagi kau sudah bergabung dengan grup ini, kamu berhak ditolong kalau kamu sakit. Karena kamu rindu nolong orang, kamu layak ditolong. Begitu. Ini transaksi begitu sebetulnya. Nah karena belum ada ini secara tuhir transaksi nggak sah. Kenapa? Saya bayar sesuatu dan saya harus mendapatkannya. Berarti saya membayar bukan saya memberi. Berarti duit saya. Nah karena itu duit saya, nanti saya ambil lebih. Nggak boleh dong ngambil